Yo, what's up my friend, back again with me Ihwan. Kali ini kita akan belajar auto layout. Nah, di sini kita udah punya Xcode, juga udah punya dua simulator, yaitu iPhone SE dan iPhone 15. Nah, untuk definisinya auto layout itu apa? Jadi auto layout adalah sesuatu yang bisa ngebantu kita untuk menghitung secara dinamis tentang position dan size-nya si view, text, dan lain-lain. Ini bakal ngebantu banget karena pada zaman dahulu kala, sejarahnya nih ya, kan bangsa kita ini kan bangsa yang harus selalu ingat dengan sejarah. Jadi sejarahnya itu sebelum ada auto layout, orang-orang pada pakai frame based layout. Frame based layout ini apa? Jadi itu adalah cara untuk menaruh si view, si teks dan lain-lainnya itu dengan position X dan Y gitu ya. Nanti didefinisiin X-nya berapa, Y-nya berapa, width-nya berapa, height-nya berapa. Kayak gitu konsepnya. Nah, ini untuk gambaran aja, kita bisa cek di sini. Ini nanti gue punya saya kasih tahu ya. Tapi ini adalah screen size dari iPhone yang ada. Nah, zaman dahulu itu di sini maksimalnya kan. Ya, sebelum ada iPhone SE 5 dan lain-lain itu padanya ini 4S. Nah, ini masih satu ukuran kan, karena belum ada dua. Jadi pada zaman dulu itu ya masih di hardcode ya. Kenapa di hardcode? Karena ya kan nggak bakalan tahu kalau ini bakalan berubah kan. Orang-orang pada zaman dulu nggak bakal tahu kalau iPhone bakalan segede gini ukurannya sekarang kan. Yang ini nih udah beda kan, dia memanjang dari 480 ke 852 ya, itu jauh banget. Oke, jadi singkatnya kayak gini ukurannya nih, screennya nih 320 kali 480. Nah, si frame base layoutnya ini maksudnya apa sih gitu? Nah, si frame base layoutnya ini kalau kita gambarin di sini, jadi misal ini HP ya, ini HP seginilah ukurannya. Nah, kita punya namanya X dan Y. X dan Y berarti kan buat ngasih tahu height sama width-nya ya. Jadi ini X-nya misalnya di sini 0, 0 karena dihitung dari top left sampai bawah sini. Bawahnya tadi kita punya ukuran 320 kali 480. Nah, ini di sini ya. 320 kali 480. Nah, kalau kita mau bikin sesuatu di tengah gini ya. Nah, sebelum ada era constraint, ya kita harus tahu di sini titik yang tengah ini berapa. 320 berarti dibagi 2 berapa? 480 dibagi 2 berapa biar ke tengahnya. Begitu juga kalau kita mau naruh di sini, berarti harus tahu panjangnya berapa, nanti dikurangin berapa gitu ya. Atau di sini. Nah, pada saat kode ini dibikin, terus ada iPhone baru, pasti kan nggak itu ya. Nggak bakalan responsif karena beda pasti ukurannya gitu. Nah, makanya ada namanya auto layout. Karena kalau pakai XY gitu kan rawan gitu, karena resolusinya beda-beda. Oke, bisa kita coba langsung aja di Xcode-nya ya. Untuk kita paham bedanya frame sama bedanya si constraint ini ya, si auto layout. Kalau kita pakai auto layout itu yang kita perlukan cuma ngedefinisiin aja ya si constraint-constraintnya gitu ya. Nanti dia bakalan paham. Tapi kita coba aja dulu sini. Kita bikin create new project. Nah, ini ada app-nya ya. Saya coba dulu. Nah, ini kita kasih nama aja, nama projectnya auto layout example. Nah, ini terserah teman-teman ini mah, karena cuma organization identifier. Nanti ada bandelnya otomatis, kita pilih interface-nya storyboard. Kalau kita pakai SwiftUI tentu beda lagi konsepnya nanti. Nah, ini untuk bahasanya pakai Swift aja yang mudah. Storage kita pilih none dulu karena kita nggak akan mainan storage dan juga nggak bakal mainan test juga. Oke, kita taruh desktop, kita create. Oke, ini udah ada project bawaannya ya kayak gini jadi ya. Kita bisa langsung ke view controller. Karena ini udah otomatis nanti ya di view controllernya. Kita mau paham yang pertama itu frame base biar kita bisa tahu bedanya frame base sama si auto layout constraint ini. Nah, di sini kita bisa aja langsung definisiin. Misal kita mau pakai UI view, kita bikin let custom view sama dengan UI view. Oke, ini yang ini aja pilih yang ketiga ya, UI view. Ini cara sederhana untuk bikin sebuah view lah. Teman-teman pasti udah pada paham. Kita bisa kasih warna juga biar nggak terlalu biar kelihatan ya. Kalau sama putih kan bingung juga. Background color. Nah, enaknya di Swift kita bisa langsung akses ya. Misal pakai blue
atau pakai brown dan lain-lain, ini udah ada nih bawaan-bawaannya. Saya coba pakai blue aja dulu. Untuk itu kita bisa juga tambahin si, ini yang paling krusial sih kalau kita ngedefinisiin sebuah view gitu ya, pas kita mau makainya di programmatic UI Kit gini, kalau kita lupa ngasih ini bakalan bermasalah nantinya. Nah, ini false. Nah, kita tambahin lagi nih custom view, harus di add ke sub view-nya ya, di view utamanya. Jadi ini kita tambahin ke view, add sub view, kayak gini aja, simple. Nah, si frame ini gimana sih konsepnya? Sebenarnya frame-nya bisa taruh di sini langsung ya, kayak gini frame. Tapi kita mau taruh sini aja, custom view dot frame. Misal sini kan masuknya kan si Jirek ya. Kita mau taruh di sini di 10x, 10y, sama kita mau taruh di sininya berarti ada berapa ya? 100 aja ya. 100 kali 100 biar kotak. Maaf, ini kayak gini 10. Nah, ini kalau kita coba jalanin nanti akan muncul di ininya masing-masing iPhone-nya. Jadi kita kecilin aja karena kita nggak perlu gede-gede juga kan. Nah, segini aja kelihatan ya teman-teman. Kita running dulu di iPhone yang kecil, yaitu iPhone SE. Kita coba running. Nah, ini sukses. Harusnya nggak terlalu berat ya, karena cuma view kayak gini doang. Kita tunggu sebentar ya. Masih attaching dan running. Jadi statnya bisa lihat teman-teman di sini ya. Kalau mau tahu sekarang dia lagi ngapain, ada di sini. Nah, ini kayak gini nih jadinya. Kita bisa taruh lebih bawah lagi ya. Misal kalau si X ini kan ke sini ya, ke bawah. Berarti kita turunin jadi 100 deh, atau ya 100 boleh. Ini juga 50 ke kanan dikit. Kita kalau mau tahu iPhone SE 3 berapa itunya, ukurannya bisa kita lihat lagi di sini ya. iPhone SE 3 berarti yang ada di sini segini ukurannya. Ini iPhone SE 3 ini kayak gini. Nah, kalau kita mau ketengahin kan berarti ini 357 dibagi 2 gitu ya. Ini juga 667 dibagi 2. Karena ini 100 berarti kita kurangin 50 ya. Kita kurangin 50. Dikurang 50. Oke. Sama juga dengan yang ini ya. Kita bagi 2 terus kita kurangin 50 juga. Ini kita kasih dalam kurung biar dia lebih dahulu. Harusnya dia udah pinter tapi coba aja dulu. Nah, ini udah di tengah nih ya. Ini di tengah nih ya. Karena kita tahu ukurannya berapa gitu. Jadi pada zaman dulu ya kayak gini, mungkin kayak gini. Dihitung manual gitu untuk ke tengahnya. Terus ketika iPhone baru ini muncul, kita jalanin apakah dia akan di tengah apa enggak gitu ya. Ya, kita lihat aja. Ini iPhone 15 berarti ya. 15. Biar enggak jalan lagi iPhone baru. Ini bisa kita buka. Nah, ini nggak di tengah ya. Kenapa dia nggak di tengah? Karena iPhone 15 punya ukuran yang berbeda, yaitu berapa ini? iPhone 15 itu ada di sini ya. 393.852. Beda dengan iPhone SE Gen 3 yang beda ukurannya gitu ya. Jadi mungkin ini di tengah, juga beda weight-nya juga, di sini 393, sedangkan di sini 375. Nah, karena perbedaan itu tadi, jadinya nggak ke tengah kan, berarti nggak responsif kayak gini kan. Atau kita pakai view bagi 2, mungkin itu akan bisa coba untuk bikin dia ke tengah kan. Tapi ya itu konsep yang zaman dulu, intinya masih pakai X dan Y, dan ini rawan kalau codersnya masih manual gini yang hitungnya. Nah, terus diperkenalkanlah namanya auto layout atau constraint base ya. Jadi ini bisa kita komen aja.
Nah, si constraint base ini lebih mudah lagi. Cuma cukup ngasih ini ns constraint dot activate. Nah, ini sebenarnya banyak cara nulisnya banyak, tapi ini yang paling sederhana gitu ya. Tanpa nambah library dan langsung semuanya di sini. Nah, ini kita masukin si constraint base ini, intinya dia berbasis anchor, jadi nanti ada x-nya berapa, y-nya berapa, width-nya berapa, sama aja, tapi dia lebih otomatis karena dia bisa merujuk ke suatu view atau ke parent-nya gitu ya. Nah, ini kayak gini, berarti custom view dot, misalnya mau tahu width-nya, mau ngasih width-nya, jadi width anchor dot constraint equal to constant. Nah, kita mau taruh 50 berarti kan di sini. Ini juga kita bisa kasih buat height-nya dot height dot constraint equal to 50. Selanjutnya kita bisa juga ngasih buat si ini kurang koma. Kita bisa ngasih buat si x dan y-nya ya, karena kan perlu x dan y. Nah, jadi di sini kita bisa kasih custom view x center x anchor constraint to equal to. Nah, ini bisa kasih ke view-nya, view dot x-nya. Begitu juga dengan y-nya. Dengan y-nya bisa ditulis juga nih, custom view dot center y anchor dot constraint equal to, di sini taruh view dot center y anchor. Nah, ini kalau kita jalanin di iPhone 15 yang tadi nih, yang belum ke tengah, maka dia akan ke tengah. Ini udah di tengah dan beda ya, padahal tadi sama-sama ini 100 ya, ini 50. Nah, kita coba 100. Nah, ini sama-sama di tengah ya. Bedanya si constraint atau si auto layout sama si frame base, dimana si frame base ini kita harus ngurangin nih, karena kita harus ngitung gitu kan. Karena walaupun nantinya kita di sini mungkin bisa pakai view dot frame dot width gitu ya, tapi kan tetap aja harus dibagi 2 dan dikurang 50 gitu, nggak langsung kita dapat ke tengahnya berapa gitu, karena kita harus kalkulasi manual kan. Nah, ini bedanya si frame base sama bedanya si auto layout. Teman-teman ya harusnya mengerti lah gitu ya. Kalau nggak kurang mengerti, nanti bisa tanyain aja di kolom komentar ya, kita tanya. Nanti saya akan usaha untuk menjawabnya. Nah, itu dia intinya kunci dari auto layout ini. Kalau kita bisa ngitung ya, si x-nya berapa, y-nya berapa, sama width dan height-nya berapa, itu si auto layout-nya paham. Karena nanti teman-teman bakal nemu nih merah-merah atau nemu nggak sesuai gitu. Kok ini nggak ke tengah, ini nggak ke samping, atau nggak sepertiga dan lain-lainnya. Ini kenapa? Yaitu simpelnya si auto layout-nya nggak bisa ngitungnya karena requirement-nya kurang gitu. Jadi x-nya dia bingung nentuinnya karena mungkin nanti ada priority dari yang lain, y-nya juga, width dan height. Oke, itu tentang sejarah auto layout dan constraint base. Kita nanti akan coba lagi untuk praktek dari biar lebih banyak, karena kita kan belum nyoba untuk pakai ini ya, storyboardnya. Kita nanti akan coba banyak pakai storyboardnya biar lebih mudah lagi untuk memahaminya secara UI builder. Sekarang kita coba untuk bikin kayak gini ya, sama tapi lewat si storyboard gitu, gampang ya. Ini kita hapus dulu aja karena bakal ngaruh nanti ya, karena udah dibuat. Nah, ini kayak gini. Nah, ini juga UEV-nya. Kita komen aja, habis kita komen kita buat sini. Nah, ini kita run ulang aja di iPhone 15 ya, atau di iPhone SE juga nggak apa-apa. iPhone SE aja. Di sini kita run. Nah, ini udah putih. Sekarang kita buat kayak yang tadi, yaitu kalau kita tahu di sini kan ada ukurannya 100 dan di tengah, itu intinya. Oke, kita bikin. Nah, ini kita gimana ya enaknya ya. Kita tutup aja. Nah,
kayak gini. Nah, untuk lebih mudahnya, teman-teman bisa ke sini, cari UI view. UI view. Ini view yang ini ya, UI view, empty view. Kita pakai ini dulu aja, biar lebih gampang. Nah, kita taruh sini. Tentu kita perlu warna. Untuk warna, teman-teman bisa cek di sini. Nanti bisa lihat warnanya. Di sini ada background. Banyak sih ini. Teman-teman bisa pilih. Tapi mungkin kita pakai yang udah ada aja. Kalau mau pilih custom sih juga ada. Tapi link color kayak gini ya. Ini tentu kalau kita run langsung dia nggak bakalan bener lah. Ini kita bisa lihat langsung tuh ya. Nah, kayak gini nih. Dia di sini malah kadang ya di mana aja gitu. Karena dia nggak punya constraint-nya kan. Terus ini, oke kita taruh sini deh. Kalau kita rotate, nah dia malah di sini kan. Nah, nggak jelas gitu. Tuh. Karena dia rebuild-nya dia nggak tahu di mana dianya harus ada di mana. Tapi kalau kita taruh dia di tengah, ini misal kita taruh tengah dengan cara pakai ini ya. Pertama kita definisiin dulu si ukurannya. Ukurannya kita mau berapa sih gitu. Kan kita tadi pakai 100 kali 100 ya. Nah, ini kasih 100, terus ini juga kasih 100. Width sama height-nya 100. Kita bikin dua constraint. Nah, ini masih merah karena kita belum ngedefinisiin X dan Y-nya. X dan Y-nya kita bisa pakai yang ini ke sini ya. Ini center horizontal sama center vertikal. Nanti dia bisa di tengah. Nah, ini udah di tengah nih. Kalau kita running langsung, dia udah di tengah. Tentu kalau kita rotate juga dia akan tetap aman harusnya. Nah, ini aman. Ini juga aman. Ini aman. Ini aman. Nah, ini di bawah ya kalau tombolnya. Jadi tahu atas mana bawah mana. Oke, itu untuk pengenalannya dulu. Nah, sekarang kita mau coba untuk bikin beberapa case ya, biar teman-teman paham juga di mana maksud dari auto layout itu. Oke, ini kita hapus saja. Nah, untuk hapus constraint ini sebenarnya ada beberapa cara ya. Misal mau hapus semuanya ya udah dihapus aja di sini langsung constraint semuanya. Tapi kalau mau hapus salah satu bisa hapus, misal hapus height-nya gitu. Karena kita mau berubah pikiran, kita mau ganti height-nya. Nah, height-nya kita mau ganti jadi misalnya 150 gitu kan. Kita add jadi lebih tinggi. Nah, kalau mau edit juga bisa di sini langsung 150. Kita enter. Sama aja. Jadinya seperti ini. Nah, kita akan hapus dulu constraint-nya karena kita mau bikin beberapa case. Kita masih pakai UI view-nya. Nah, ini kan masih ada ya yang centernya. Ini kita hapus juga. Jadi dia udah cuma kotak doang gitu kan. Nah, teman-teman bisa misalnya mau taruh dia di kiri sini ya, kiri atas sini. Ini bisa kita kasih juga. Misal saya mau jaraknya dari atas itu 20, dari kanan 20. Nah, ini kita coba. Maka akan seperti ini. Nah, ini belum masih merah. Kita bisa lihat nih kalau merah-merah nih, ini kenapa? Nah, ini butuh width sama height. Karena kita tadi udah kita hapus ya, walaupun dia kotak gini dia belum punya keyakinan ya berapa width sama height-nya karena tadi udah kita hapus, tapi ini masih bawaan dari sebelumnya. Oke, teman-teman bisa define lagi tadi, misal mau 150 tinggal di ini aja, ini udah ada ya. Nah, jadi gini, kalau kita running di iPhone SE maka hasilnya akan seperti ini. Nah, kalau kita rotate juga dia masih seperti ini, dia ngikut karena dia punya constraint ya gitu. Beda kalau teman-teman nggak ngasih, nanti bakalan kemana-mana gitu kan kayak tadi. Oke, kita bisa coba juga di iPhone yang satunya ya, yang ini. Nah yang ini kita coba iPhone 15. Apakah akan benar? Tentu akan benar ya, karena udah ada constraint-nya. Walaupun mungkin ukurannya beda layarnya, tapi secara constraint, secara aturan dia sama. Nah, sama kan, jadi teman-teman bisa ngatur layarnya pakai ini untuk si ukuran dan positionnya ya. Nah, sekarang kalau misalnya kita mau taruh di sini gimana gitu, taruh di bawah sini, nah itu sama aja. Ini bisa kita hapus dulu constraint-nya. Cara ngapusnya di sini, atau kalau mau edit juga teman-teman bisa nih lewat sini. Misalnya mau di bawah, ini kan ada artinya ya, bisa dibaca lah teman-teman. Ini leadingnya kemana,
Terus jadi ada leading, ada trailing ya. Leading itu untuk depan sini, trailing untuk belakang. Nah, ini misalnya kita hapus si constraint-nya lagi. Constraint ininya gak usah kita hapus ya, karena ukurannya kita masih perlu, tapi kita hapus ini aja. Nah, kita mau ditaruh di bawah sini. Nah, ini sama aja, teman-teman bisa taruh. Misalnya di bawahnya itu mau 20, di sini juga 20. Nah, seperti ini. Jadi, kalau teman-teman running, dia akan di bawah. Nah, ini saya geser dulu ke sini. Nah, ini udah ada di bawah. Begitu juga kalau kita running di sini, harusnya dia tetap ada di bawah ya. Kita coba lagi, kita running di iPhone SE. Nah, ini sama-sama ada di bawah. Nah, ini penting ya untuk dipahamin, karena ya kalau teman-teman pakai yang tadi frame base mungkin akan repot karena harus menghitung dikurang berapa. Tapi dengan auto layout ini semuanya sudah diatur, dikalkulasi dengan si auto layout. Nah, sekarang case yang ketiga, kita juga bisa untuk nyoba gimana kalau dia ada di tengah-tengah ya, ada di tengah-tengah. Tapi kita nggak ngasih ukuran untuk si width-nya. Jadi kayak gini konsepnya. Ini kita hapus aja dulu. Nah, kalau kita hapus semuanya hilang ya. Oke, nanti kita tambahin aja view-nya. View. UI view ya. UI view. Nah, ini kayak gini. Misal saya mau kasih warna tadi biru. Ini udah ada warna biru. Kita cuma ngasih kanannya misal mau 20. Terus saya mau ngasih height-nya ya. Height-nya ini kita kasih misalnya height-nya aja, jangan width tapi height. Kita kasih 100. Nah, ini height-nya kan udah jelas 100 gitu ya, tapi width-nya belum tahu sama tengahnya belum tahu. Nah, kita bisa ngasih misal dari atas aja ya biar gampang. Kita kasih dari atas gini. Nah, ini kan dia bingung nih width-nya berapa nih. Kalau kita running mungkin nggak akan jelas gitu kan. Maaf nih kegeser ya. Nah, ini width-nya masih ambigus katanya. Ya, ambigu nih, width-nya nggak jelas. Kita bisa kasih width-nya tanpa ngasih spesifik. Misalnya saya pengennya di tengah gitu. Pokoknya ininya saya kasih nilai tadi 20 ya. Saya kasih leadingnya ini tadi 20, tapi ininya saya nggak mau ngasih, tapi pengennya ini di tengah, jadi responsif gitu kan. Nah, tinggal diginiin aja. Saya pengennya ini center di horizontal ya. Nah, kayak gini tuh. Jadi udah otomatis nih. Kesini kan pasti. Jadi dia nyamain dari sini ke sini sama dari sini ke sini gitu ya. Kalau kita running, nah dia aman ya. Tentu kalau kita running di device lain harusnya tetap aman. Jadi konsepnya si auto layout itu yang penting X dan Y-nya jelas, harusnya dia juga jelas sama view, buat si width sama si height-nya jelas juga, itu juga akan jelas ya hasilnya. Jadi si auto layout ini make sense banget ya mikirnya gitu. Oh, Anda nggak jelas nih, nggak ngasih width-nya, nggak ngasih height-nya gitu. Nah, tanpa kita ngasih width-nya juga, tapi kita ngasih ketentuannya kalau dia harus seperti apa, dia akan paham juga. Yang penting jelas instruksi untuk si auto layout-nya. By the way, buat auto layout ini dia bakalan nge-refresh ya atau nge-calculate ketika dia di tadi kita rotate itu dia bakal berubah, dan ketika kita split screen, kalau di iPad ada split screen dia juga bakal berubah juga. Kalau kita nelpon atau apa tuh yang ada merah-merahnya di sini atau di sini ada merah-merahnya, dia bakalan berubah juga, akan recalculate gitu ya. Nah, itu teman-teman harus jaga-jaga di situ. Nah, ini untuk single view. Nanti kita akan coba untuk membuatnya multiple view gitu. Gimana kalau ada 2 atau 3 gitu, ada teks dan lain-lain. Sekarang kita mau coba buat yang multiple view-nya ya. Jadi teman-teman nanti bisa paham kalau misalnya punya beberapa item mau diatur-atur itu gimana. Nah, ini tadi kita udah punya ini ya, si view-nya. Nah, gimana kalau ada 2 gitu. Nah, kalau ada 2 tinggal taruh aja view. Misal UI view lagi. UI view.
Nah ini misal pengennya ini beda nih gitu, pengennya ke atas ini misalnya 20, berarti kan ke sini nanti nih dia akan langsung ke terdekat ya, ke view terdekat. Nanti ke kanannya juga pengennya 20, ke sini pengennya 20. Nah kita bisa langsung aja. Nah ini nanti kita kasih warna aja, misal ini merah ya atau pink nih. Nah ini pink. Ini masih belum benar karena ada satu yang kurang ya. Ini ada yang kurang nih, dia perlu high karena dia nggak ngasih height-nya ya. Nah kita kasih height-nya misal maunya 200. Nah segini, ini bisa kayak gini. Nah maka akan seperti ini tampilannya ya, jadi sudah sesuai dengan constraint-nya. Nah kalaupun kita rotate, dia akan seperti ini. Karena kita nggak ada ini ke bawahnya berapa ya, jadi mungkin akan ambigu, bisa aja nanti overlap gitu ya keluar. Nah ini kita bisa atur aja nih, kita bisa kasih misalnya ke bawahnya nih pengennya ada 20 gitu. Nah ini bakalan error karena dia ada yang tabrakan ya, karena ada yang tabrakan, yaitu si height-nya sama ke bawahnya. Si constraint-nya nih bingung nih ya, si auto layout-nya bingung ini mana nih yang harus diprioritasin. Nah itu kita akan bahas nanti, tapi solusi terdekatnya kita hapus aja tadi yang height-nya ya, yaitu kita kasih view yang ini, constraint height-nya ini 200, kita hapus, maka dia akan full. Kalau kita cek, nah maka dia akan seperti ini nih ngasih. Dan kalau kita rotate, harusnya dia masih aman ya. Coba. Nah seperti ini. Jadi height-nya ini akan menyesuaikan dengan ukuran sisanya gitu ya. Dari birunya ini ngambil porsinya, terus sisanya diambil. Karena kita nggak definisiin si height-nya si yang merahnya ini atau si pink-nya ini. Jadinya otomatis dia bakalan dihitung sama si auto layout-nya. Nah itu untuk sedikit tentang multiple view. Tentu teman-teman bisa coba-coba pakai button, bisa coba pakai teks dan lain-lain. Ini banyak nih ya komponen-komponennya, bisa teman-teman coba satu-satu. Tapi intinya untuk auto layout sebenarnya seperti itu. Kita akan coba bahas lagi tentang auto layout yang lebih advance-nya gitu, karena nanti juga ada seperti hugging, compression, dan juga ada misalnya font size-nya mau beda-beda nih di iPad, di iPhone gitu. Itu ada juga caranya. Semoga kita ada waktu untuk membahas itu. Itu dia sedikit tentang auto layout. Terima kasih sudah menonton. Semoga bisa bertemu di video-video selanjutnya. Thank you.